mungkin kayak gitu. Apakah Mas Bintang menyadari bahwa Mas Bintang itu secara fisik kamu ganteng? Menyadari. Kalau kulit memang nggak putih, tapi kalau cowok, untuk ukuran cowok, kulit kayak kamu tuh pas. Secara fisik itu kamu tuh termasuk yang manis, rambut kamu tertata dengan rapi, sikap kamu nggak terlalu banyak tingkah, sama cenderung ke diam kan gitu ya. Oke, Mas Bintang, kita mulai dari tujuan apa yang pengen dicapai dalam waktu dekat, yang harus sampai wujudkan dan itu penting buat masa depan sampai. Menuju sukses. Oke. Menuju sukses itu banyak jalannya dan tatarannya masih jauh nanti. Untuk menuju sukses itu langkah kecil yang harus sampai ambil yang lebih dulu apa? Lulus sekolah. Saya tulis yang pertama tujuannya tadi sukses ya. Nah, tujuan sukses ini harus didetailkan lagi nak. Nggak mungkin kan sama tiba-tiba sukses. Jadi yang langkah awal yang ingin diwujudkan adalah lulus sekolah. Apakah cukup lulus saja? Enggak. Lulus. Apakah perlu mematok dengan nilai berapa? Kalau nilai nggak tahu. Nggak tahu. Coba sekarang dipatok nilainya berapa? Coba sampai ada ini, ada targetnya nak. Kalau target itu sama untuk effortnya nanti kurang ya. Di atas 90. Kita bikin 92 atau 91? 90? Pas? Ya. Dinilai 90. Lulus sekolah dengan nilai 90. Ini kapan? Untuk kapan? Diwujudkan kapan? Sekarang lulus SMA. Kita fokusin dulu SMP apa SMA nih? SMP ya. Lulus SMP. Berarti kira-kira akan diwujudkan pada bulan apa? Perlu berhitung kamu sekolah sampai kapan? Sampai Mei. Berarti lulusannya awal Juni ya. Berarti oke, awal Juni tahun 2020. Ada nggak keinginan mencapai pada peringkat keberapa? Nggak usah takut. Tujuan itu kita buat supaya kita capai, bukan kita hindari, kita buat supaya kita termaafkan ketika nggak tercapai. Nggak usah takut. Semen bidik peringkat berapa? Pengennya masuk 10 besar. Okay. Kalau 10 besar berarti harus di atas 90. Di atasnya 90. Tahu nggak kemarin itu teman yang paling tinggi nilainya berapa? Putra saya 92. Iya, Putra 92 atau ya? Ya oke lah. Di 90 bisa lah. Oke. Masuk di 10 besar. Berarti tujuan sampean adalah lulus sekolah dengan nilai 90, masuk peringkat 10 besar pada bulan Juni awal 2025. Pegang ini mas. Pegang ini tujuanmu, fokus nang kono. Apapun yang terjadi, permasalahan apa sih ngulet nang awakmu, kembalikan tujuanmu. Saya harus lulus sekolah dengan nilai 90 pada peringkat 10 besar. 10 besar ini sebetulnya saya pengen kamu bidik angka berapa? Coba dibasiin dengan kemampuan yang kamu punya, coba dibasiin. Kalau sama bisa memastikan, sama sudah ngukur kemampuan 9 atau 10-nya. Saele-ele kan 10. 9. Ingat mas, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Sama mau kejar. Ya. Terus saya ulang lagi, fokuskan tujuanmu sekarang adalah lulus sekolah dengan nilai 90
peringkat 9 diwujudkan tahun 2025 pada bulan Juni. Simpan itu ya. Oke. Sekarang kalau keterukuran measurable-nya sudah. Jadi sama akan measurable-nya pada nilai 90 dengan peringkat 9 besar. Kemudian sekarang kita ke achievable-nya, Mas. Memungkinkan atau tidak untuk sampean raih. Sampean apakah punya kemampuan untuk menuju ke sana? Punya. Apa itu? Selama ini belajarnya durasi jam berapa sampai jam berapa? Saya nggak pernah belajar, tapi langsung memahami. Langsung memahami. Berarti kan sama punya kemampuan. Kemampuannya apa? Cepat memahami ya. Oke. Secara akademis selama ini nilainya banyak yang bagus atau banyak yang tidak bagus? Ya lumayan. Secara akademik lumayan. Sering untuk maju menjawab pertanyaan? Enggak. Belum ya berarti ya. Kalau ada kesempatan untuk tampil menyampaikan atau menyelesaikan masalah pembelajaran di depan, menjawab soal presentasi itu pernah? Pernah. Ditunjuk atau meminta sendiri? Iya, dikasih dengan saya jawab. Angkat tangan. Ini juga sudah kemampuan, Mas. Sudah punya potensi. Dari kecepatan memahami itu lebih ke kognisinya, kemudian kemampuan menjawab pertanyaan itu lebih ke afeksinya, kemampuan mengelola emosi. Jawab pertanyaan itu nggak gampang loh. Emosinya aku udah dirata loh, ya kak. Dedek tak kak, dedek kan. Nah itu sudah poin yang penting dan bagus untuk di apa tuh ditambah lagi. Terus apalagi potensi yang sampai punya? Les di luar? Nggak ada. Waktu belajar khusus nggak punya. Hobi membaca ilmu pengetahuan? Sejarah. Kenapa? Kayak lihat sejarah. Ya sejarah. Oh lihat seneng baca sejarah. Lihat video-video sejarah di TikTok. Oh kan seneng. lewatnya. Oke, ini scroll pengetahuan ya berarti ya. Iya saya ada sih macam-macam terus pada males nih scroll video yang lebih tampak wujudnya. Ini semua dalam kendali Mas Bintang kan. Artinya kan ada nih apa yang di luar kendali kita. Misalnya saya berusaha sembuh dari rasa sakit dengan uang misalnya puluhan juta. Masih dalam kendali saya. Tapi kalau sudah miliaran, sudah bukan kendali saya nggak bisa nyari uang segitu. Atau gini, saya punya anak, saya pengen anak saya itu nurut sama saya. Terus saya pada saat kayak Mas Bintang gini, sesi coaching begini, saya bilang sama coach saya pengen anak saya berubah nurut sama saya. Bisa nggak? Nggak bisa, karena anak saya itu kendali dia, bukan kendali saya. Kalau saya pengen dia nurut sama saya, ya saya harus kasih contoh yang baik biar dia nurut sama saya. Tapi kalau saya supaya anak itu nurut dengan setiap apa kata saya, nggak akan bisa, karena dia di bawah kendalinya dia, bukan kendali saya. Gitu. Kalau ini cepat memahami, menjawab pertanyaan, scroll pengetahuan, ini sudah dalam kendalinya Mas Bintang semua ya, bisa dilakukan. Ada yang mau ditambahkan nggak Mas untuk mencapai target peringkat 9? Nggak ada. Nggak ada aktivitas effort yang lebih. Nggak ada. Sama yakin dengan 3 ini bisa mencapai peringkat 9? Yakin nggak yakin? Yakin nggak yakin? Yakin nggak yakin? Kalau supaya jadi yakin harus diapakan? Nama belajar. Berarti apa nih? Menambahkan jadwal untuk belajar. Oke. Tadi sudah rinci, yang di video sudah tahu, diwujudkan pada kapan sudah tahu,
kemudian kemampuan apa yang sampean punya sama sudah tahu, kekurangannya apa sama sudah tahu, bagaimana untuk menutup kekurangan itu sama sudah tahu. Sekarang kita ke ini, penting gak sih tujuan ini buat sampean? Tujuan lulus sekolah dengan nilai 90, masuk peringkat 9 pada bulan Juni 2025 ini penting gak sih buat sampean? Prioritas enggak? Prioritas. Saat ini menjadi prioritas. Sekarang kalau memang ini prioritas, kalau memang tujuan ini sudah menjadi prioritasnya Mas Bintang, berarti 100% dalam satu hari dari kamu bangun tidur sampai kamu mau berangkat tidur, berapa persen akan kamu luangkan waktu untuk mewujudkan ini? 90%, 50%, baru 50%. Kayak 50% nanti bisa nyampe di peringkat 9 ya. Kalau 50% itu berarti kita bangun tidur sampai ke tidur jam berapa? Rata-rata jam berapa? Jam 12. Coba hitung dari jam 7 lah, nggak usah jam 5, nggak usah subuhan, nggak usah. Dari jam 7 sampai jam 12 berapa jam itu? Berapa jam nak? 7 ke 12? 12 jam? Enggak deh. 7 ke 7 12 jam. 12 jam. 7 ke 10 15 17 18 jam. 18 jam kalau dibagi 2 berapa? 9. Nah, 9 jam itu kalau 50%, 9 jam itu aktivitas sampean harus mengarah pada tujuan. Scroll TikTokmu harus scroll yang menambah pengetahuan dan membuat kamu semakin tahu bagaimana cara menaikkan nilaimu. Ya. Dolenmu, kudu dolen sing diskusi untuk bisa mewujudkan peringkat 9. Dolene sampean. Belajarnya sampean yang tadinya hanya mendengar kamu memahami, sampean harus menyiapkan waktu khusus untuk belajar. Kalau sudah 50% maka aktivitasmu harus menuju ke sana. Apa yang paling lemah mata pelajaran sampean? Matematika ya. Yang paling unggul, yang paling kuat. Agama yang paling kuat. Kalau matematika dan IPA sampean lemah, tapi pengen masuk STM. Nah, STM itu banyak hitungannya nah. Jadi, sampean jadi tahu kan mana yang harus dibenahi, sampean jadi tahu kan. Nah, masuk STM itu sama masuk ke teknik apa saja hubungannya pasti sama angka. Berarti matematika harus dibenahi. Le IPA mungkin tidak, karena di STM nggak mempelajari anatomi tubuh baik hewan maupun manusia, ya kan? Tapi fisika ada nggak fisika sampean? Fisika ada di IPA. Nah, fisika nanti kamu akan ketemu fisika sama kimia, dan itu juga hitung-hitungan serta rumus juga. Sama harus mulai mempersiapkan diri ke sana. Ya, kalau mau masuk STM. Terus time base-nya sudah, prioritasnya udah. Jadi kalau memprioritaskan itu hitungannya begitu Mas. Ya, nanti dieling-eling. Kalau mau wujudkan sesuatu itu dieling-eling. Kalau sudah membuat persentase sekian, sama nggak boleh tawar. Sedikit kamu tawar nggak akan jadi. Gitu. Nah sekarang untuk menuju ke tujuan sampean yang lulus dengan nilai 90 pada peringkat 9 di awal Juni 2025. Kendala yang sudah mulai kelihatan apa? Kira-kira kendalamu apa untuk mewujudkan itu? Masalah-masalah yang mungkin muncul, masalah di keluarga,
Masalah di keluarga saja atau ini simpelnya berarti ada masalah. Masalah di keluarga atau masalah kemalasan? Masalah di keluarga atau masalah kemalasan? Malas gak ya? Dan kalau sudah itu tidak PW di Sudah PW. Berarti masuk dalam masalah juga nih ya? Oke. Kalau simptom sudah ketemu, masalah sudah ketemu, kita pasti akan tanya, kenapa itu kamu jadikan masalah? Kenapa sih masalah dengan orang tua jadi masalah? Kenapa? Nggak bisa fokus. Kalau kenapa malesmu yang sudah PW ini jadi masalah? kalau itu nggak bisa dirubah. Kenapa? Kenapa? Nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. SPW males terus moh pokoknya lapa-lapa gitu ya. Oke. Jadi why-nya karena mengganggu fokus ya, yang keluarga itu tadi. Kemudian kalau malas tadi susah diubah. Kadang enak. Terus Mas, dengan masalah ini, kira-kira kamu cari solusinya apa nih? Masalah dengan orang tua, jelas masalahnya sudah muncul ya. Kenapa itu menjadi masalah? Karena ganggu banget di konsentrasi kamu. Yang penting jadinya belajar nggak tenang, ya. Jalani keseharian itu nggak bisa marem, nggak bisa ayem kan gitu. Nah, ini solusinya kalau dari Mas Bintang apa? Nah ini harus dicari Mas. Kalau semen setiap momen dalam hidupmu jawabannya nggak tahu, semen nanti akan tahu. Coba sekarang tantangan semen adalah tidak tahunya diganti dengan kamu harus melakukan sesuatu. Menyelesaikannya dengan cara ayo coba dipikir supaya nggak ada jawaban tidak tahu lagi. Menyelesaikan langsung dengan ngomong. Menyelesaikannya dengan berbicara. Oke, satu masalah dengan keluarga selesai. PB ki apa iki solusine? Harus melawan. Apa senjatamu untuk melawan nanti? Apa senjatanya melawan itu? Mungkin nggak kalau melawan perasaan malas karena sedang PW itu dengan oh iya rek, aku lah gayu soalnya nggak beringkat sama nek model ini. Bisa? Berarti solusinya apa? Mengingat tujuan. Itu trigger yang kuat itu. Kasih mewujudkan nggak terwujud itu. Saya pun sama Mas. Sekarang itu saya sedang dikejar target sekarang. Dan kadang-kadang ada rasa malas juga. Tapi kalau saya ingat, oh ya saya nanti harus begini, saya harus mewujudkan ini, saya butuh segini, berangkat lagi jadinya. Kayak gini, sajane aku males budal nyebut gawe tapi tak eling dua nake. Kan harus kerja. Gitu. Jadi solusi yang pertama adalah bicara ya. Ya. Kita tetap komunikasi. Tidak pergi ini sama dengan tidak menghindar ya. Tidak menghindar. Terus kalau yang PW tadi melawan dengan mengingat tujuan ya Mas ya. Oke, kalau simptom kita udah, causes sudah, outcome sudah, resource apa yang dilakukan sudah, efek. Kalau misalnya Saman sudah mencari solusi tadi kan jelas harapannya nanti kan semuanya baik lagi ya hasilnya ya. Apa sih dampaknya kalau sampai nanti lulus dengan nilai yang baik? Peringkat 9, dampaknya apa buat Saman? Mempermudah keterima di sekolah yang dipingini ya.
Oke. Jadi gini, kalau dari recap yang ada di sini itu, kalau sampean bilang sukses terlalu luas mas, ya. Sukses itu bisa kamu dapat ketika kamu menapaki tahapannya dengan betul. Salah satu tahapan yang kamu akan tapaki adalah lulus dengan nilai 90 pada peringkat 9 diwujudkan pada awal Juni 2025. Ya kan? Setelah itu kan harapannya sangat pengen ke SMA atau SMK nih jadinya. Disuruh kuliah jadi SMA aja. Jadi ke SMA bagus. Masuk ke SMA yang diinginkan. Sama masuk SMA mana pengennya? Ya kan saya coba daftar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sing paling dipinginin nanti. SMA 1. Kenapa harus SMA 1? SMA 3. Kenapa SMA 3? Karena ya gak tahu aja kayak SMA 3 itu menang dalam hal non-akademis, mas. Kemampuan non-akademis. Saklek tidak terlalu saklek. SMA 2 itu saklek banget. Kemampuan akademis sangat terdukung. Kemampuan non-akademis jujur itu tegese nek siswane memang kreatif ya budal dewi gitu. Kalau SMA 3 hampir sama. Tapi untuk bersaing di bidang akademis masih jarang. Gurunya belum, guru nanti nggak fair jadinya. Tapi saya bisa pastikan kalau akademis di SMA 2 itu SMA 1 saya no comment. Ya, kalau kita ngomong jaringan sekolah, jaringan SMA 2 bagus. Jadi di situ sekarang saya kayaknya berat nih, Takutnya kenapa? pikiran saya kemana-mana gitu. Takut apa? Pikiran saya kemana-mana. Kemana-mana tuh piye mas? Kayak sanggup gak lulus di situ. Oh itu. Gini. Kita akan berada pada satu posisi antara dua. Satu, menjadi orang yang tidak begitu muncul di antara orang-orang yang sangat muncul. Atau kita muncul di antara orang-orang yang kualitasnya tidak begitu kuat untuk muncul. Saman pilih yang mana? Kasaran gini. Ada dua pilihan. Di A, kamu bersaing dengan orang-orang yang potensinya luar biasa. Di B, saman gak usah usaha terlalu berlebih, saman sudah paling atas. Saman pengen ada di mana? Ini saya itu DB. Yang DB aja. Menonjol, tapi di antara orang yang gak. Ya situ hakmu, saya gak bisa mengaruhi ya. Saya gak bisa mengaruhi. Berarti yes ya, fix ke sana. Gak apa-apa namanya tujuan. Tapi kan saman harus tahu tuh bahwa oke, saya menonjol di antara orang yang gak menonjol, tapi menonjolku bisa ngalahkan yang ini nih. Itu. Tegese yang anak yang menonjol di antara anak-anak yang memang potensial, itu kamu harus di atasnya dia meskipun posisinya di sini. Ya. Dan ini butuh konsentrasi, kesungguhan berpikir yang benar-benar, mas. Usaha yang benar-benar. Konflik apapun yang kamu terima saat itu baik dengan orang tua dan teman tidak boleh mempengaruhi. Gue kudu kuat gitu. Itu. Masalah kalau misalnya masalahnya remeh, selesaikan, anggap gak ada. Kecil itu ilangin, gede dikecilin. Sudah, saya juga gitu. Masalah nggak perlu banyak orang yang tahu, yang penting selesai. Gitu. Kayak yang sama tempo kemarin itu termasuk masalah melebar atau enggak? Coba dianalisa sekarang. Melebar. Mengapa melebar? Karena Keterlibatan siapa saja yang muncul ada dua. Terus siapa lagi? Teman sampean. Terus siapa lagi? Yang langsung bersentuhan loh ya, bukan teman kelas loh. Yang lo bersentuhan sama kamu itu siapa lagi? kakak saya. Kakak sampean. Siapa lagi?
ada, teman sekelas, ya kan? Pergi bu dari rumah, lola apa? Nggak tahu, ngono, kan jadinya melebar. Padahal masalah itu sebetulnya bisa nggak selesai dengan, mama kok ngono, so akan gini, langsung ngomong selesai nggak? Selesai. Saya nggak nyalain sampai tentang ini, karena kemampuan sampean untuk menyelesaikan masalah kan masih terbatas. Mungkin saat itu, saking mangkeli, bagi sampean penyelesaian masalah itu yang paling pas saat itu adalah pergi. Itu memang proses. Ibu kelabakan pasti. Tapi kembali lagi, saya yakin dari anak yang keluarganya dibentuk pribadinya bagus, hilang tidak akan bereset ke tempat yang jelek. Dan memang prosesnya begitu. Dan dari kejadian kemarin itu akan buat sampai belajar bahwa ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah dibandingkan seperti itu. Gitu. Sudah mulai ke sana ya, lanang ya, nggak boleh cengeng. Karena gini, kalau laki-laki menyelesaikan masalah itu dengan cara pergi, ternyata itu sampai gede, mas. Saya ada teman yang bertengkar sama istrinya. Emang istrinya ngamukan, senangannya pun banting nyopo, muncal nyopo, bahkan pernah sampai nodong pisau ke suaminya. Kayak ini kan gak gampang diatasin, ya kan? Yang seperti ini tuh butuh diselesaikan dengan cara bicara baik-baik. Kalau tidak bisa berdua, libatkan orang yang paling bisa mengendalikan si perempuan ini. Solusinya kan gitu. Atau kalau enggak, bawa ke pemuka agama, sama-sama belajar ngaji. Jangan nyuruh dia ngaji tapi kita enggak, tapi sama-sama kita ngaji. Tapi ini enggak, lari ke keluarga, bersembunyi di sana, merasa enggak bisa menyelesaikan. Kondisi membaik, balik lagi, masalah lagi, pergi lagi. Dan itu ternyata berlaku dengan teman-temannya juga. Ya ini kan namanya, ketika dia kembali apakah masalah selesai? Enggak nih. Gede tambahan masalahnya. Karena kan setelah dia pergi kan berkembang itu masalahnya. Gitu. Ya, nanti semoga sampean bisa diterima di SMK. SMA. Terus untuk kuliah pengennya UNER apa ITS? ITS dong, teknik. Nanti masuk IPA, cowok itu banyak peluang kerja kalau ke ITS. Kalau nggak mampu di ITS, di PPNS. Engkau gak paham. Engkau tak kenalkan alumni. Kalau kamu masih ingat sama saya setelah SMA lo ya, tak kenalkan sama alumni yang ada di sana. Oke, sekarang mas, saya pengen tahu simpulan sampean apa selama berada dengan gugus kita ini tadi. Simpulan sama apa? Jadi santai aja, nggak usah berat-berat. Nggak bisa itu menyampaikannya. Nggak bisa nyampaikannya. Oke, ternyata saya awali dari situ. Oh, ternyata apa yang kamu rasakan? Sampean merasa terintervensi sama saya? Enggak ya? Enggak. Apakah saya mengarahkan cara berpikir sampean? Ya. Apakah sampean merasa saya semakin membuat sampean terbebani? Enggak. Enggak. Apakah sampean merasa terbantu terurai satu-satu permasalahannya? Apakah sampean merasa jadi terpandu untuk memiliki tujuan apa? Apakah sampean merasa sekarang oke nih, saya sudah punya nih tujuan sekarang? Merasa begitu? Sudah. Kalau gitu apa yang dirasakan? Kalau gitu apa yang mau disampaikan? Saya harus jadi bisa mengerti teman saya biasanya apa terus dan tujuan saya. Oke. Kalau sekarang saya meminta Mas Bintang untuk menuliskan langkah-langkahnya habis ini apa aja, bisa ya? Saman kok nulis gak tak ganggu. Nulis sak karepmu, buah titik bahasa sak karepmu. Yang jelas tulisan itu harus benar-benar langkah sampean untuk mewujudkan tujuan sampean tadi. Yang harus bisa dimulai hari ini. Mungkin dengan nggak tahu tadi apa itu
mendengarkan apa, memahami apa, scroll apa, cari informasi masuk ke sekolah sana itu apa, nilainya kemarin berapa, kayak gitu-gitu. Sampai tulis yang urut apa yang akan sampai lakukan. Engkau itu gawe supaya jadi pengingat kamu. Oh saya harus begini, oh saya harus ini. Ya. Kalau nulisnya kertasnya dibawa dulu nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Nanti kalau udah keurut semua berarti Oh gitu. Nulisnya gak gini maksudnya. Saya gini mas, nggak apa-apa. Dengan kebingunganmu di sini nggak apa-apa. Nanti akan saya baca bingungnya di mana. Kita tata bersama. Soalnya sampai ke kelas, sampai ke distract sama yang lain. Atau kalau sampai mau sama nulis di sini mau. Saya di sini, kamu terserah urut atau enggak terserah. Saya siapkan kertasnya. Gak apa-apa. Santai aja. Di sini ruangan ini hanya Waka dan kamu. Dan klien saya. Kayak kamu sekarang adalah klien saya. nggak bisa. Ya? Nggak bisa ya. Gak bisa apa? Nggak bisa nulisnya. Gak bisa nulisnya. Masih bingung kan? Masih bingung langkah-langkahnya. Oke. Berarti tadi belum merasa langkah-langkahnya terurut ya? Iya. Oke. Dengan kemampuan yang sampean punya, ya, sampean kan merasa bahwa kemampuan sampean itu kurang untuk menuju ke nilai 90 dan peringkat 9. Maka yang butuh sampean lakukan apa? Menambah jadwal belajar. Menambah jadwal belajar. Terus apa lagi? Kalau ada pelajaran harus dipahami. Memahaminya sampean cukup mendengar itu saja atau pulang sampean akan membaca lagi? Mendengar sangat Cuman perlu mengulang untuk membaca lagi enggak yang diajarkan sama orangnya? mengingatnya. Mengingat. Cara mengingatnya bagaimana? Ya, dengan ya Gimana mengingatnya? Ada temanmu kayak Kazia itu ya? ya Dia kan sudah sesi sama buku kita gini. Saya itu kalau dijelaskan satu kali itu enggak mudeng. Ya terus solusinya gimana? Saya scroll TikTok atau video. Kok soalnya gini, misalnya nih, saya ceritakan ke kamu. Proses di dalam tubuh itu ketika ada makanan yang masuk, maka dia akan dikunyah di dalam lidah, kemudian di sana akan dimunculkan ada enzim-enzim untuk menghaluskan bahan makanan itu. Makanan itu akan dikunyah dengan gigi dengan gerakan mekanik yang menggunakan gigi yang kemudian akan dipindahkan melalui ludah. Ya gitu kan kita hanya mendengar ya. Tapi ketika kita melihat YouTube kan ada videonya. Oh makanannya pindah ke sini. Oh ada enzim yang keluar pakai tanda apa gitu. Oh lidahnya begini. Oh giginya ternyata pada saat makan begini. Kan gitu. Nah kalau Kazia begitu. Nah sampean kalau mengingat kira-kira pakai apa? Apakah pakai hal yang sama? Enggak. paling kadang Membaca. Jadi untuk mengingat kembali apa yang disampaikan cukup membaca terus sama itu harus poin pentingnya. apa? Poin pentingnya. Menandai poin pentingnya. Oke. Jadi 1 menambahkan jadwal belajar, 2 memahami kembali dengan membaca buku dengan memberikan tanda pada poin pentingnya. Apalagi? Oke. Scroll TikTok ya? Masuk dalam hitungan? Scroll TikTok untuk pengetahuan tidak? Oke. Berdiskusi dengan teman sejawat tentang itu? Ya. Masuk dalam mengingat ulang itu. Kadang tanya. Kadang tanya, oke, tanya kepada itu berarti apa? Mencari informasi kepada teman tentang pelajaran itu. Oke. Mungkin nggak sampai mendatangi guru untuk memperjelas? Enggak sih, Malu. Iya, sampai kayaknya malah nggak bisa komunikasi ya. Mungkin nggak sampai mengikuti semacam bimbingan belajar dulu. Enggak.
Mungkin nggak sampai membuat komunitas belajar yang ketemu setiap hari untuk bersama-sama memecahkan soal dan memahami materi. Enggak. Oke. Berarti kan sampean itu tadi menambah jadwal belajar. Mencoba memahami melalui cara membaca, menandai poin-poin penting, berdiskusi dengan teman-teman mata pelajaran itu. Sampai situ ya. Itu sudah langkah-langkah kan? Terbantu mengurutkan? Iya. Terus apa itu jenenge? Langkah-langkahnya sudah. Sekarang feedbacknya buat Bu Puspita nih apa nih? Apa? Apa tuh namanya? Feedback. Kamu ngerti kan feedback itu apa? Iya. Timbal balik. Iya. Kasih tahu saya feedback kamu buat Bu Puspita apa? Yang kamu rasakan deh, yang kamu rasakan selama kita dalam satu sesi ini. Keberadaan Bu Puspita bagaimana di kamu? Merasa nyaman nggak sepanjang cerita? Merasa nyaman. Ya. Merasa yang tadinya jadi gelap gitu agak terang gitu? Iya. Oke. Ya udah disampaikan itu aja. Apa kalau gitu? Kita jadi bisa merasa nyaman, terus mengerti pentingnya tujuan, sama harus yakin dan harus benar-benar berusaha untuk mencapai tujuan. Ya. Cowok begitu.